Sabdo Pala is reborn urban legend. Sugeng rawuh sedulur-sedulurku sealam semesta. Balik lagi bareng Sabda Palon, si kakek-kakek gaul dari zaman Mojopahit yang katanya masih nagih janji. Tapi tenang, kali ini bukan nagih utang kok. Kita mau ngobrolin yang berat-berat. Tapi santai aja, kayak lagi nopi di angkringan digital. Hari ini kita akan bedah tuntas sebuah konsep yang udah ada dari zaman nenek moyang kita masih pakai daun buat baju. Tapi relevansinya masih nampon sampai sekarang. Namane Sangkan Paraning Dumadi. Kedengarannya kayak mantra ya, atau nama band metal. Tapi ini lebih dari itu. Ini adalah peta hidup, kompas spiritual, dan mungkin kunci buat ngerti kenapa hidupmu kadang random banget. Konsep ini dulunya cuman diwariskan dari mulut ke mulut, dari guru ke murid, di tempat-tempat yang ya nggak ada sinyal lah. Sekarang di era 5G ini, saya coba kemas ulang biar gampang dicerna. Tapi perlu diingat, ada beberapa hal yang mungkin sedikit di luar nalar. Jangan kaget kalau nanti ada tamu tak diundang yang ikut nimbrung. Biasa, mereka kepo juga sama wejangan ini. Jadi, siapkan mental, siapkan kopi, dan pastikan pintu kamarmu terkunci rapat. Karena perjalanan kita kali ini bukan cuma ke masa lalu, tapi juga ke dimensi yang mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Siap? Yuk, kita mulai. Oke sedulur, mari kita mulai perjalanan kita ke hulu, ke titik nol, ke Sangkan. Sangkan itu artinya asal, dari mana kita berasal. Kalau di dunia digital, ini kayak source code kita, blueprint asli dari keberadaan kita. Menurut wejangan leluhur, kita ini bukan cuma kumpalan daging dan tulang yang tiba-tiba nongol di bumi. Kita ini adalah percikan, bagian kecil dari Sang Hyang Widi, dari Tuhan Yang Maha Esa. Ibaratnya kita ini avatar yang dikirim ke dunia game ini. Konsep manunggaling kawula Gusti itu bukan berarti kita jadi Tuhan ya, jangan salah paham. Itu artinya kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada esensi ilahi, ada roh suci yang menghubungkan kita langsung sama server pusat alam semesta. Jadi, kalau kamu ngerasa lost atau nggak nyambung sama hidup, mungkin sinyalmu lagi jelek, atau kamu lupa kalau kamu punya koneksi Wi-Fi unlimited ke sumber segala sumber. Nah, mengenali diri sendiri itu penting banget.
bukan cuma tahu nama, alamat, atau berapa followermu di TikTok, tapi mengenali siapa kamu sebenarnya, kenapa kamu ada di sini. Kalau kamu nggak kenal sama dirimu yang sejati, gimana mau pulang nanti? Ibaratnya kamu lagi main game, tapi lupa tujuan misi utamanya apa. Kan berabe. Tapi perjalanan mengenali sangkan ini nggak selalu mulus, sedulur. Ada banyak penjaga di gerbang-gerbang dimensi. Ada yang baik, ada yang iseng. Sejak kita lahir, ada pendamping yang ikut. Ada yang bilang sedulur papat limo pancer, ada yang bilang khodam, ada yang bilang jin korin. Mereka ini kayak software bawaan yang udah terinstal dari lahir. Kadang mereka bantu, kadang mereka cuma jadi observer, kadang mereka minta perhatian. Pernah nggak kamu ngerasa kayak ada yang ngawasin, atau dengar suara bisikan pas lagi sendirian, atau tiba-tiba merinding tanpa sebab? Nah, itu mungkin mereka. Mereka ada di sekitar kita, di dimensi yang berbeda, tapi kadang bersinggungan. Terutama kalau kita lagi sensitif, atau lagi buka portal tanpa sengaja. Misalnya pas lagi melamun terlalu dalam, atau pas lagi main jelangkung. Jangan dicoba ya. Mereka ini, para penjaga dan pendamping ini adalah bagian dari sangkan kita juga. Mereka itu energi, entitas yang ada di alam semesta ini. Kalau kita bisa selaras sama mereka, mereka bisa jadi protektor kita. Tapi kalau kita salah langkah atau salah niat, mereka bisa jadi gangguan. Makanya penting banget punya filter spiritual yang kuat. Jangan sampai frekuensi kita sama dengan frekuensi mereka yang gak baik. Jadi, sangkan itu bukan cuma tentang asal-usul fisik kita, tapi juga asal-usul spiritual kita, dan semua elemen tak kasat mata yang menyertai perjalanan kita. Memahami sangkan ini ibaratnya kita lagi di bak program hidup kita. Kita cari tahu baknya di mana, errornya kenapa, biar nanti pas running nggak crash di tengah jalan. Ingat, kenali dirimu, kenali asalmu, maka kamu akan tahu kemana tujuanmu. Ini wejangan kuno, tapi relevan sampai ke zaman metaverse nanti. Setelah kita paham dari mana kita berasal, sekarang kita bahas tentang paraning, yaitu perjalanan hidup itu sendiri. Kalau diibaratkan, hidup ini kayak game RPG, role playing game. Kita dikasih karakter, skill, dan misi. Tapi bedanya, di game ini, setiap pilihanmu itu ada konsekuensinya, dan gak ada tombol restart dari awal. Setiap quest yang kamu ambil, setiap item yang kamu kumpulkan, itu membentuk endingmu nanti. Leluhur kita percaya, hidup itu adalah laku. Bukan cuma jalan kaki, tapi laku itu artinya tindakan, perbuatan, tingkah laku. Setiap laku kita, baik itu pikiran, ucapan, atau perbuatan, itu akan menciptakan karma. Bukan cuma di film India ya,
Ini hukum alam semesta. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Kalau nanam benih kebaikan, ya panennya kebaikan. Kalau nanam benih duri, ya jangan kaget kalau nanti kakimu ketusuk. Konsep sangkan paraning dumadi ini mengajarkan kita untuk selalu eling lan waspodo. Ingat dan waspada. Ingat asalmu, waspada terhadap setiap langkahmu. Karena di setiap persimpangan jalan hidup selalu ada pilihan. Dan pilihan itu akan menentukan level spiritualmu dan reward atau punishment yang akan kamu dapatkan. Nah, di perjalanan ini kadang kita ketemu hal-hal yang di luar nalar, supranatural. Ada yang bilang mitos, tapi saya bilang itu cuma dimensi yang belum terjangkau sinyal akal sehatmu. Pernah dengar cerita orang yang tiba-tiba kayak mendadak setelah bersekutu dengan entitas lain? Atau orang yang hidupnya hancur lebur karena salah langkah dalam ritual? Itu bukan cuma cerita pengantar tidur sedulur. Terdengar suara tawa cekikikan samar. Sabdo Palon menoleh ke arah sumber suara. Matanya menyipit. Ada yang namanya pesugihan. Bukan cuma uang yang datang tiba-tiba, tapi ada harga yang harus dibayar. Kadang nyawa, kadang kewarasan, kadang kebahagiaan. Mereka yang tergiur jalan pintas seringkali lupa kalau kontrak dengan dunia lain itu nggak bisa dibatalkan. Sekali tanda tangan, ya udah. Mereka akan ditagih sampai ke anak cucu. Visualisasikan ini, sebuah tangan kurus pucat yang muncul dari balik kegelapan, memegang pena bulu dan memaksa seseorang untuk menandatangani sebuah gulungan perkamen tua yang berlumuran darah. Atau santet, energi negatif yang dikirim untuk menyakiti orang lain. Ini bukan cuma ilmu hitam di film-film, tapi ini adalah manifestasi dari kebencian dan iri hati yang terakumulasi. Dan ingat, energi negatif itu pada akhirnya akan kembali ke pengirimnya. Hukum karma itu berlaku universal. Visualisasikan boneka kecil yang terbuat dari jerami perlahan-lahan hancur menjadi debu, dan di tempat lain seseorang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Suara dentuman keras dari luar frame. Sabdo Palon terloncat. Ekspresinya tegang. Ia mencoba menenangkan diri, mengusap wajahnya. Bahkan ada juga yang namanya ketempelan. Ketika energi kita lemah atau kita berada di tempat yang angker, entitas lain bisa numpang. Rasanya kayak ada yang ngikutin, atau tiba-tiba mood jadi aneh, atau mimpi baru terus-menerus. Ini bukan cuman sugesti, ini adalah interaksi dimensi. Makanya penting banget menjaga aura kita tetap positif, tetap bersih. Jangan sampai frekuensi kita menarik penumpang gelap. Nada kembali bijaksana, menenangkan, namun dengan sisa-sisa keteganan. Jadi, paraning itu bukan cuma tentang perjalanan fisik kita di dunia, tapi juga perjalanan spiritual kita, interaksi kita dengan energi-energi di sekitar kita, dan konsekuensi dari setiap laku kita. Wejangan leluhur bilang, ajining diri sakulati, ajining raga saku busana, ajining urip saka tumindak. Harga diri dari ucapan, harga raga dari busana, harga hidup dari perbuatan. Setiap perbuatanmu itu adalah jejak digital spiritualmu. Pastikan jejakmu itu baik, karena alam semesta ini punya log yang sangat lengkap. Dan ingat,
ending game ini ditentukan oleh lakumu selama ini. Baik sedulur, kita sudah bahas dari mana kita berasal dan bagaimana kita menjalani perjalanan hidup ini. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir, yaitu dumadi. Dumadi itu artinya menjadi atau tujuan akhir. Ini adalah tentang kemana kita akan kembali setelah semua level dalam game kehidupan ini kita selesaikan. Leluhur kita mengajarke tujuan akhir manusia itu adalah bali marang sang kaning dumadi, kembali kepada asal mula penciptaan. Ini bukan berarti kita mati lalu selesai. Ini tentang penyatuan kembali dengan Sang Hyang Widi, dengan sumber segala kehidupan. Ibaratnya, kita ini adalah tetesan air yang kembali ke samudra, atau cahaya lilin yang kembali ke sumber api. Konsep moksa atau nirwana dalam ajaran Jawa itu bukan cuma tentang surga atau neraka. Ini tentang pembebasan dari siklus lahir dan mati. Tentang mencapai kesadaran tertinggi, di mana kita menyadari bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari alam semesta. Ini adalah ending yang paling hakiki, di mana semua quest telah selesai, semua achievement telah diraih, dan kita kembali ke home base yang sejati. Untuk mencapai dumadi yang sempurna, kita harus melepaskan ego, melepaskan nafsu, melepaskan keterikatan pada dunia fana. Ini bukan berarti kita jadi apatis atau nggak peduli. Justru sebaliknya, kita jadi lebih bebas untuk mencintai, untuk berbuat baik, karena kita nggak lagi terbebani oleh keinginan-keinginan duniawi. Ini adalah upgrade spiritual tertinggi, di mana kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tapi, perjalanan menuju dumadi ini tidak selalu indah. Ada ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian. Bukan cuma kematian fisik, tapi kematian ego, kematian identitas. Ini adalah lorong gelap yang harus kita lewati sendiri. Di sana, semua dosa dan pahala kita akan dipertontonkan. Semua penyesalan dan kebahagiaan akan terasa berlipat ganda. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya terjebak dalam kegelapan abadi, sendirian, tanpa arah, tanpa suara, hanya ditemani pikiran-pikiranmu sendiri? Itu adalah neraka yang paling mengerikan. Bukan api yang membakar, tapi kesendirian yang menghancurkan. Ini adalah konsekuensi bagi mereka yang selama hidupnya hanya menumpuk sampah spiritual, yang tidak pernah mengenali sangkan dan tidak pernah menjalani paraning dengan benar. Atau bagaimana rasanya melihat wajah asli dari ketakutanmu sendiri? Wajah yang selama ini kamu sembunyikan di balik topeng-topeng duniawi? Wajah yang akan menghantuimu sampai kamu benar-benar sadar. Ini adalah ujian terakhir sebelum kita bisa mencapai dumadi yang sejati. Ini adalah horor eksistensial,
di mana kamu harus berhadapan dengan dirimu sendiri tanpa filter, tanpa pelarian. Jadi, dumadi itu bukan cuma tentang kematian, tapi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk pulang. Bagaimana kita menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran, agar ending kita nanti adalah happy ending. Leluhur bilang, urip iku urup, hidup itu menyala. Nyalakan hidupmu dengan kebaikan, dengan kesadaran, agar cahayamu bisa menerangi jalanmu kembali ke sumbernya. Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali ke sana. Tinggal bagaimana kita memilih jalan pulang kita. Gimana sedulur? Perjalanan kita kali ini cukup dalam yo. Dari asal-usul, petualangan hidup, sampai ke tujuan akhir. Semoga kepala kalian gak ngebul, ya. Kalau ngebul, berarti wejangan ini masuk. Kalau enggak, mungkin perlu diulang lagi sambil ngopi. Ingat, falsafah sangkan paraning dumadi ini bukan cuma teori kuno. Ini adalah panduan hidup yang relevan sampai kapanpun. Ini tentang mengenali dirimu, memahami tujuanmu, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Jadi setelah dengar wejangan ini, coba deh renungkan. Apa sih arti sangkan paraning dumadi buat kamu? Dari mana kamu berasal? Mau kemana kamu setelah ini? Dan yang paling penting, apa yang akan kamu lakukan dengan sisa waktu di game kehidupan ini? Jangan sungkan berbagi pemikiran kalian di kolom komentar di bawah yo. Atau kalau ada pengalaman mistis, spiritual, atau horor yang relate sama wejangan ini, boleh banget di-share. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat wejangan Sobdo Palon selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya sedulur. Salam Rahayu.